Semua orang bisa membuka bisnis, tapi tidak semuanya bisa menemukan winning product yang bisa menghantarkan mereka kepada kesuksesan. Jangankan menemukan winning product, menemukan ide bisnis saja rasanya masih susah kan? Pengennya sih menemukan bisnis yang masih blue ocean, minim pesaing, jauh dari perang harga, dan marketnya masih sangat luas. Tapi sayangnya menemukan bisnis seperti itu saat ini sangat sulit sekali bukan? Udah buat produk yang unik, tapi marketnya nggak ada. Cari produk yang lagi hits, tapi ujung-ujungnya diajak perang harga. Terus kita harus gimana sih? Oke, tenang dulu. Mungkin saya bukan orang yang ahli di bidang ini atau expert di bidang hal-hal seperti ini. Tapi saya memiliki beberapa contoh para entrepreneur yang memiliki ide bisnis yang konyol, unik, dan aneh, tapi bisa menghantarkan mereka kepada kesuksesan. Wow, saking konyolnya ide bisnis mereka, produk mereka, bahkan kita itu seperti orang-orang normal ini nggak bakal menyadari itu loh. Gak bakal kepikiran, apa sih kok bisa sih bisnisnya kayak gini nih bisa menghasilkan. Pemikiran mereka itu bakal out of the box banget deh. Dan yang lebih hebatnya lagi, produk yang mereka ciptakan ini ternyata bisa laris manis di pasaran. Wow, produk unik yang juga aneh tapi bisa laris di pasaran itu gimana ceritanya ya? Oke, sini dulu. Kita akan bahas secara lengkap di episode kali ini. Oke, langsung aja daripada kita basa-basi lagi, inilah produk konyol yang ternyata laris manis di pasaran. Check it out. Tapi tunggu dulu. Sebelum itu jangan lupa subscribe dulu dong channel Anfaedah Marketing ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian bisa update terus apa informasi-informasi apa yang ada di dunia entrepreneur yang jarang banget nih. Tema-temanya jarang banget dibahas oleh channel-channel entrepreneur lainnya. Jadi jangan lupa subscribe dulu ya. Sebuah ide yang bodoh, kalau dikemas dengan baik, ternyata juga bisa menghasilkan loh. Siapa yang sangka kalau Gary Rosedale bisa menghasilkan miliaran rupiah dari ide bodohnya untuk memelihara batu? Ya, batu peliharaan. Kalau manusia normal sih lebih memilih kucing, anjing, atau burung untuk dijadikan hewan peliharaan. Lah ini malah Gary menciptakan paham baru yang menjadikan batu sebagai hewan peliharaan. Gary seolah-olah mengatakan, batu bisa dijadikan hewan peliharaan loh. Wow, ini sungguh paham yang sangat radikal sekali bukan? Tapi jangan ngejudge Gary dulu dong sebelum kamu tahu gimana ceritanya. Dan inilah ceritanya. Waktu itu mereka ngobrol tentang gimana sih ribetnya ngurus hewan peliharaan. Temen Gary yang pelihara anjing bilang, wah anjing gue ini ya sering kencing sembarangan, capek gue ngurusinya. Terus temennya yang melihara buaya bilang, lalu masih enak ngurusin masalah kencing. Lah istri gue hilang kemarin seharian gara-gara dibawa lari sama buaya. Namanya orang kolong kan bebas ya, namanya orang mabuk bebas. Di saat udah kolong inilah, Gary tiba-tiba menemukan inspirasi untuk menemukan ide-ide bisnis yang gila. Mungkin karena efek alkohol yang terlalu banyak inilah, Gary tiba-tiba memberanikan diri untuk mengatakan kepada teman-temannya, kenapa kalian gak melihara batu aja? Waktu itu Gary bahkan telah mengaku kalau dia telah memelihara hewan peliharaan yang berupa batu dan mengklaimnya sebagai hewan peliharaan yang anti ribet dah. Kamu nggak perlu memberikannya makan, nggak perlu memandikannya, nggak perlu ngajak jalan-jalan, dan yang penting nggak bisa mati. Ya iyalah, nggak bisa mati, orang itu benda mati kan. Nggak bakal takut juga istrimu bakal dibawa kabur. Tapi semua teman-temannya Gary waktu itu tertawa terbahak-bahak dengan ide konyolnya si Gary ini. Wah, kalau saya waktu itu juga bakal tertawa sih. Orang gila mana ya yang menjadikan batu sebagai hewan peliharaan? Ada-ada aja si Gary ini. Tapi entah karena tersinggung atau dasarnya gila, Gary akhirnya mewujudkan ide konyolnya ini menjadi sebuah bisnis yang akhirnya bernama Petrock. Wow, Gary ini udah kayak Tuhan gitu loh ya, menciptakan objek baru sebagai hewan peliharaan. Dan yang lebih gilanya lagi, Gary menemukan 2 orang investor yang mau menginvestasikan uangnya ke dalam bisnis Petrocknya ini. Realistisnya nih ya, kalau sobat ditawari batu sebagai hewan peliharaan, kira-kira mau nggak? Kalau saya sih nggak mau ya. Terus gimana logikanya ada orang yang mau investasi untuk bisnis semacam ini? Bayangin aja ya, mana ada sih ada orang yang ingin membeli batu sebagai hewan peliharaan? Terus apa yang dipikirkan sama 2 investor itu tadi yang mau menginvestasikan uangnya untuk bisnis yang konyol ini? Saya jadi curiga nih, Gary memiliki ilmu hitam sejenis apa ya? Babi ngepet atau tuyul ngepet atau ajaji mumpung apalah itu namanya yang bisa memikat hati investor untuk mau berinvestasi. Tapi Gary ternyata nggak sejahat itu kok. Ada beberapa hal yang setelah saya selidiki
itu membuat saya yakin kalau Gary ini ternyata pebisnis yang sangat pintar dan juga berani. Buktinya apa? Dia memiliki strategi-strategi yang bisa membuat petroknya ini, batu peliharaannya ini, terjual hingga 1,5 juta piece dalam hanya beberapa bulan saja. Dan strategi yang pertama adalah memiliki desain yang unik. Core bisnisnya memang terdengar konyol dan bodoh, yaitu menjual batu sebagai hewan peliharaan. Tapi bukan berarti batu biasa kemudian bisa dijual. Setelah saya browsing ke sana kemari, saya mendapati kalau ternyata Petrock ini memiliki desain yang sangat unik dan eksklusif. Bahkan untuk ukuran kemasan pada tahun 1970-an, desain Petrock ini sangat eksklusif buat saya. Terbuat dari sejenis kertas duplex yang dimodel seperti kotak-kotak hewan peliharaan zaman tempo dulu, membuat kesan eksklusif pada Petrock ini semakin terasa. Ada beberapa lubang yang diberikan di atas kemasan itu, yang membuat seakan-akan kemasan itu memang adalah kemasan untuk hewan peliharaan. Dan bukan hanya itu saja, Gary memberikan nuansa hewan peliharaan itu semakin erat di dalam kemasannya itu dengan memberikannya jerami-jerami, tumpukan jerami-jerami kecil di dalamnya. Jadi berasa kayak memelihara hewan beneran. Visualisasinya ini benar-benar diperhatikan deh sama Gary. Yang kedua, buku panduan. Tak hanya berhenti di kemasan yang menarik saja, Gary juga membuat sebuah buku panduan yang berjudul The Care and Training of Your Petrock, agar sobat bisa memelihara batunya dengan sukses. Bukunya nggak kalah konyol dari produknya loh. Dan isinya itu hal-hal yang absurd deh pokoknya. Pokoknya hal-hal yang absurd itu dibahas di buku ini. Seperti di halaman pertamanya. Buku ini mengatakan, batu peliharaan barumu ini sangat sensitif dan sedikit traumatik. Tahan dulu. Ini belum klimaks. Yang paling menurut saya konyol dari buku ini adalah dia membuat sebuah larangan, yaitu larangannya tentang tidak boleh mengajak Petrock berenang. Karena apa? Karena dia tidak bisa berenang dan bisa mati tenggelam karena tidak bisa berenang itu. Tapi meskipun terlihat konyol dan lucu, menurut saya membuat buku panduan seperti ini adalah sebuah teknik marketing yang sangat brilian dari seorang Gary Rosedale. Gary ini seolah-olah gitu ya, seolah-olah dia menciptakan sebuah kitabnya sendiri, terus kemudian memberikan doktrin kalau ternyata batu yang kalian pelihara itu, kalian yang orang-orang pada beli ini memiliki nyawa. Seolah-olah kita percaya kalau buku panduan ini memang buku yang harus kita baca untuk bisa memelihara batu. Tapi nyatanya, edukasi yang dibungkus dengan komedi ternyata bisa membuat banyak orang penasaran dan akhirnya memutuskan untuk membeli Petrock ini. Gary menciptakan hewan peliharaannya sendiri yang berupa batu, kemudian menulis sebuah kitabnya sendiri untuk bisa memahami gimana sih caranya untuk memelihara batu ini. Ini sangat brilian sekali bukan? Ini menurut saya adalah teknik marketing tingkat level dewa ini dari seorang Gary Rosedale ini. Bukan marketing kelas-kelas biasa, ini udah sekelas dewa. Top deh Gary, mantep. Dan yang ketiga, time strategy yang tepat. Produk yang konyol dan terkesan bodoh tidak akan bisa viral kalau hanya mengandalkan marketing tingkat dewa aja. Harus ada faktor X atau faktor pengungkit yang bisa membuat produk konyol ini bisa meledak di pasaran. Nama dari faktor X ini adalah momentum, dan inilah yang dimanfaatkan Gary untuk meledakkan Petrock. Sekitar tahun 1975-an setelah Perang Vietnam berakhir, waktu itu banyak sekali warga Amerika, khususnya para anggota militer. Perangnya ini antara Amerika dan Vietnam ini dimenangkan oleh Vietnam dan Amerika dipukul kalah. Orang-orang ini butuh merefresh pikiran mereka setelah kejadian-kejadian buruk yang menimpa mereka ketika perang. Dan kemudian hadirlah Gary Rosedale ini menawarkan sebuah produk yang terlihat konyol. Meluncing produk yang yang out of the box. Orang-orang nggak bakal mengira ada orang yang jualan batu sebagai hewan peliharaan. Momen inilah yang dimanfaatkan Gary Rosedale untuk melaunching produknya Petrock ini. Hasilnya benar-benar sesuai dengan prediksi Gary. Hanya dalam hitungan beberapa bulan saja, Gary berhasil menjual 1,5 juta lebih Petrock. Padahal waktu itu Petrock dijual dengan harga yang cukup relatif mahal ya untuk ukuran tahun tersebut, harganya sekitar $3,95. Wow! Tahun 1970-an, harga $3,95 itu pasti sangat tinggi sekali bukan? Bentar. Aku jadi penasaran nih sama berapa sih pendapatan Gary waktu itu. Langsung aja kita kalkulasi coba ya. Ini penasaran banget nih ya. Jadi 1.500.000 piece produk yang terjual dikali dengan harganya $3,95. Hasilnya $5.925.000. Bentar, wait.
ini dolar nih ya. Kalau kita kalkulasi dengan harga rupiah saat ini sekitar 15 ribuan nih mungkin ya. Anggaplah segitulah. Kali 15 ribu sama dengan 88 miliaran. Wow. Dari hanya jualan batu bisa dapat 88 miliar. Saya juga mau. Ini gila pol ini ya. Gila pol, super gila ini. Dapat 88 miliaran ini tahun 1970-an ini angka yang sangat fantastis. Hai. Logika mana logika? Aduh. Coba nih, dari situ sobat kepikiran nggak? Oke, dari sini apa yang sobat pikirkan saat ini? Apa? Masih menganggap Gary sebagai orang gila yang memiliki ide konyol? Masih berpendapat kalau ide memelihara batu itu adalah ide gila yang nggak mungkin terrealisasikan dengan baik? Masih mengira kalau jualan batu ini nggak bakalan bisa lancar bisnisnya? Atau bahkan ada sobat yang kepikiran untuk ikut-ikutan jualan batu? Saya juga pingin. Atau ada sobat yang kepikiran ingin menjual batu seperti Gary? Atau mungkin produk-produk unik lainnya seperti jualan babi ngepet yang bisa dipelihara mungkin? Kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini adalah kalau produk semacam Petrock yang menjual batu sebagai hewan peliharaan saja bisa laris di pasaran, gimana nasibnya produkmu yang katanya memiliki banyak sekali manfaat? Masa produkmu itu yang memiliki banyak manfaat kalah sama Petrock sih? Di episode-episode selanjutnya saya akan membahas tentang beberapa macam produk lagi yang ternyata juga yang masih konyol nih, dianggap konyol sama masyarakat, tapi larisnya itu laris manis dah. Kalian bakal ngiler. Produk-produk apa aja itu? Kita tunggu di episode selanjutnya ya. Kalian bisa sampaikan nih, produk apa, tapi intinya harus laris di pasaran. Meskipun konyol harus laris di pasaran. Sampaikan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Jangan lupa subscribe juga channel YouTube Anfaira Marketing ini dan juga bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian bisa selalu update tentang info-info terbaru seputar dunia entrepreneur yang jarang banget dibahas oleh akun-akun lainnya. Saya Stefan Purba, until next time, keep working.